Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail. Pusat perbelanjaan retail modern disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari distributor serta ulah para spekulah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau biasa disebut dengan APindo, Roy N. Mandai mengakui masih adanya kelangkaan pasokan minyak goreng murah di sejumlah retail modern hingga pekan ini. Keterbatasan pasokan minyak goreng itu juga terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek. Roy mengatakan, kelangkaan itu disebabkan karena pasokan dari distributor yang terhambat akibat ulah spekulan yang membuat harga di tengah masyarakat tertahan tinggi sejak akhir tahun lalu. Berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kemendak, harga minyak goreng curah masih tertahan tinggi di angka 16.000 per liter. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka 16.500 atau mengalami kenaikan 0,61%. Dari posisi harga 16.500, mereka itu sekarang sedang mencari untung dalam kesempitan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai non-claim. Pengertian dari non-claim adalah penjelasan yang kurang jelas dan kurang tepat sehingga membuat kita kesulitan memberikan respon yang tepat dan menyakitkan orang lain. Selanjutnya untuk bagian non-claim. Kami tidak menemukan contohnya yang tertulis di dalam artikel yang kami pilih karena pengertian dari non-claim adalah pernyataan yang tidak bisa diklarifikasi kebenarannya seperti kalimat yang berisi perintah, kalimat pertanyaan, kalimat seruan, atau kalimat fragmen, atau dengan kata lain kalimat yang tidak selesai. Sementara di dalam artikel berupa kalimat lengkap yang informatif. Saya akan menjelaskan mengenai klaim-klaim yang terkadang dalam kasus. Yang pertama itu adalah klaim, yaitu kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern. Yang kedua adalah non-klaim. Berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, Kemendak, harga minyak goreng curah masih tertahan tinggi di angka 16.000 per liter. Lalu ada klaim faktual, masih adanya kelangkaan pasokan minyak goreng murah di sejumlah retail modern hingga pekan ini. Lalu ada klaim nilai, pemerintah bakal mencabut ketentuan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng akibat harga minyak nabati di pasar dunia yang melonjak sejak awal tahun ini. Lalu ada klaim faktual deskriptif, asosiasinya mengusulkan kepada pemerintah untuk melabeli minyak goreng murah hasil domestic market obligation atau DMO dengan tanda harga eceran tertinggi yaitu HET pada badan kemasan. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi praktik pertumbuhan yang dilakukan sebagian distributor nakal. Lalu ada juga klaim subjektif. Dengan mencantumkan HET, maka masyarakat akan ikut mengawasi pasokan hingga minyak goreng murah ini. Lalu yang terakhir ada klaim objektif. Motif menahan pasokan ini dilatar belakangi spekulasi jika pemerintah bakal mencabut ketentuan harga eceran tertinggi dan HET minyak goreng akibat harga minyak nabati di pasar dunia yang melonjak sejak awal tahun ini. Sekarang saya akan menganalisis kritis kasus yang diberikan berdasarkan teknik identifikasi, analisis, dan evaluasi dengan akurat. Pertama, saya akan menjelaskan identifikasi. Sumber berita terkait kelangkaan minyak goreng ini valid karena termuat dalam situs berita online yang sudah memiliki kredibilitas tinggi, di mana di dalam berita tersebut juga telah tercantum penulis yang membuat berita tersebut, yang mana dalam berita tersebut juga terdapat tanggal publikasi berita, di mana hal tersebut dapat dikatakan berita yang cukup valid. Dan kedua, analisis. Konsep dan prinsip dalam berpikir kritis adalah menganalisis, menilai, dan mengembangkan pemikiran. Dengan kata lain, seorang pemikir kritis mampu membuat pemikiran mereka sendiri dalam hal akurasi, presisi, kejelasan, relevansi, kedalaman, signifikansi, logika, dan keadilan. Maka, dari itu dapat dijelaskan bahwasannya dalam berita ini sudah jelas akan data-data logika dan relevansi yang dikaitkan dengan fakta-fakta peristiwa yang terjadi di kehidupan ini. Seperti halnya orang sedang berspekulasi bahwa pemerintah akan mencabut HET yang tidak akan saya cabut dan kita punya minyak yang sangat banyak.
Kita tahu minyak sekarang di mana. Kalau mereka tidak keluarkan, akan kami tegas. Sekarang evaluasi. Analisis yang dapat kami sampaikan di sini yakni bahwasannya berita yang telah disajikan tersebut sudah benar. Akan kepastiannya di mana dalam berita tersebut telah menyajikan fakta-fakta yang sesuai dengan kejadian aslinya. Kemudian, opini dari penulis yang telah dijelaskan pada berita tersebut sudah sesuai atau relevan terkait dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian di sini penulis juga telah tepat dalam penyampaian pendapat oleh pihak luar seperti mereka itu sekarang sedang mencari untung dalam kesempitan. Mereka itu ingin agar saya mencabut HRT terus mereka banjiri atau minyak goreng dibeli seharga 10.300 lalu dijual dengan harga 17.000 hingga 18.000. Karena harga dunia yang lagi tinggi, mereka tahan barangnya, di mana hal tersebut telah tepat dan sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia sekarang ini. Sebelum saya memasuki 5 pola deduktif spesifik, saya akan menjelaskan definisi modus tollens, modus ponens, silogisme hipotetis, silogisme disjuntif, dan dilema. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi modus tollens. Modus tollens ini adalah bentuk argumen valid dan penarikan kesimpulan. Modus ponens adalah aturan penarikan kesimpulan. Dan yang ketiga adalah silogisme hipotetis. Silogisme ini yang premisnya berupa pernyataan bersyarat. Jenis silogisme ini biasanya ditandai dengan adanya kata jika atau bila. Dan silogisme disjuntif adalah silogisme yang premisnya mayornya merupakan keputusan disjuntif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Dan terakhir adalah dilema. Dilema adalah istilah umum yang merujuk kepada suatu kondisi yang menyulitkan, yaitu munculnya sebuah masalah yang menawarkan dua kemungkinan dan di mana keduanya sama-sama sulit untuk diterima. Lalu saya akan menjelaskan 5 pola deduktif spesifik berdasarkan kasus yang diberikan. Yang pertama adalah modus ponens. Jika hari ini harga minyak goreng naik, maka masyarakat Indonesia akan menimbun minyak goreng. Kedua, modus tollens. Jika pemerintah menetapkan HET pada harga minyak, maka pemerintah meringankan rakyat pada pedagang minyak tidak merasa diringankan. Yang ketiga adalah silogisme hipotetis. Jika pemerintah menetapkan harga minyak goreng menjadi sebuah Rp20.000 per liter, maka rakyat akan melakukan panic buying. Yang keempat adalah silogisme disjuntif. Pemerintah menaikkan harga minyak atau menurunkan harga minyak. Ternyata pemerintah tidak menurunkan harga minyak, jadi pemerintah menaikkan harga minyak. Dan yang kelima adalah dilema. Jika pemerintah menurunkan harga minyak, rakyat akan membeli minyak secara bertahap, tetapi jika harga minyak lain naik, rakyat akan panic buying. Hari ini pemerintah menurunkan harga minyak atau menaikkan harga minyak, rakyat akan membeli minyak goreng atau panic buying. Kasus kenaikan harga minyak goreng di Indonesia sangat ramai diperbincangkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan harga tersebut masih dipertanyakan penyebab atau alasan adanya kenaikan tersebut. Di sini pemerintah juga berspekulasi terkait dengan kenaikan harga tersebut dikarenakan naiknya juga harga minyak dunia. Akan tetapi di sini masih belum sesuai logika yang terjadi, karena pada dasarnya jika ada kenaikan harga minyak dunia, maka kenaikan harga minyak goreng lokal ini tidak setinggi ini serta tidak terjadi kelangkaan pada saat pemerintah menetapkan HET dari minyak goreng tersebut. Penyebab dari kenaikan harga ini masih dipertanyakan oleh seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Di sini dengan adanya kenaikan tersebut dapat menyebabkan panic buying, maka yang kini harga minyak goreng kembali naik, sedangkan persediaan minyak goreng itu sangat terbatas. Oleh karena itu timbullah semua orang melakukan panic buying. Panic buying disebabkan karena banyak masyarakat yang ketakutan minyak goreng itu habis. Sebagian orang secara tidak sadar melakukan hal ini dan juga mereka khawatir tidak bisa dapat memasak seperti biasanya. Orang yang terkena panic buying akan membeli minyak dalam jumlah yang tidak sedikit. Biasanya para ibu membeli banyak sekali minyak untuk persediaan bulan ke depan. Dan namun pada hakikatnya hal tersebut itu tidak boleh terjadi.
Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil analisis kami terkait contoh argumen induktif spesifik yang terdapat di dalam artikel kasus yang telah kami pilih. Contohnya adalah sebagai berikut. Sebagian besar rakyat setuju untuk penurunan harga minyak goreng. Saya adalah rakyat, dengan demikian saya setuju untuk penurunan harga minyak goreng. Selanjutnya, saya juga akan memaparkan tentang kesesatan berpikir informal yang terdapat di dalam kasus, yaitu sebagai berikut. Orang sedang berspekulasi bahwa pemerintah akan mencabut HET yang tidak akan saya cabut, dan kita punya minyak yang sangat banyak. Kita tahu minyaknya sekarang di mana, dan kalau mereka tidak keluarkan akan kami tindak tegas. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka di sini terdapat kesesatan berpikir informal yang mana dalam hal ini orang atau masyarakat telah menganggap bahwa pada saat pemerintah mencabut HET, maka stok dari minyak tersebut akan habis. Kemudian, dari argumen tersebut dapat dijelaskan kalau masyarakat berpikir negatif terkait kelangkaan minyak goreng tersebut. Sekian presentasi analisis artikel yang terkait dengan kasus kelangkaan minyak goreng. Saya sebagai perwakilan kelompok akan menutup video ini. Saya Iren mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa.